Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mela Putri, mahasiswa Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pada kuliah Metodologi Penelitian Sosial dengan judul tugasnya yakni peran penyuluh dalam tahapan adopsi inovasi fermentasi jerami padi pada peternakan sapi potok. Dengan dosen pengampunya ialah Bapak Profesor Insinyur Rudi Febriamansyah, MSc. Pada bab satunya yang melatar belakangi judul tugas ini, di mana diharapkan melalui peran penyuluh, diharapkan peternak dapat menyadari kekurangan ataupun kebutuhannya, meningkatkan kemampuan diri, dan berkontribusi lebih baik. Diperlukan penyuluh pertanian yang memiliki pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan sikap yang baik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Penyuluh dianggap berhasil jika terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peternak dalam mengadopsi inovasi teknologi, meningkatkan cara beternak yang lebih baik lagi. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian ataupun sektor peternakan dengan mengoptimalkan teknologi yang ada dan mengembangkan inovasi-inovasi teknologi baru. Rumusan masalah pada ini atau pada tugas ini adalah bagaimana peran penyuluh dalam tahapan adopsi inovasi jerami padi, khususnya pada peternakan sapi di Nagari Solok Bio-Bio, Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, di kategori manakah peternak dalam adopsi inovasi fermentasi jerami padi pada peternakan sapi potong di Nagari Solok Bio-Bio, Kabupaten 50 Kota. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh dalam tahapan adopsi inovasi fermentasi jerami padi. Yang kedua, untuk mengetahui di kategori mana peternak dalam adopsi inovasi fermentasi jerami padi. Pustakanya di sini dapat dilihat sudah terlampir pada slide PPT. Selanjutnya ada metode penelitian, yakni tempat dan waktu penelitiannya itu di usaha peternakan, khususnya pada usaha kelompok tani. Di Nagari Solok Bio ada 4 yang masuk yang dapat memenuhi kriteria pada penelitian ini, di mana mereka sudah dapat penyuluhan tentang fermentasi jerami padi. Yang kedua, terdapat penyuluh di sana, khususnya penyuluh dinas yang akan diteliti atau penyuluh pemerintah. Terus yang ketiga, mereka bersedia, dan itu hanya di 4 kelompok nagari dan di 4 kelompok tani. Nah, di sini saya waktu penelitian itu belum tertera. Ini saya memilih lokasinya ini secara sengaja atas dasar syarat-syarat atau kebutuhan yang saya ambil di nagari tersebut, atau nagari tersebut memang cocok untuk saya jadikan tempat penelitian. Adalah metode menggunakan survei. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi seperti wawancara atau kuesioner. Responden penelitian ini adalah seluruh kelompok tani. Saya mengambil 4 kelompok tani, di mana rata-rata per kelompok tani ini memiliki anggota 20 orang per kelompoknya, di mana saya mengambil semua menjadi responden penelitian saya, karena jumlahnya itu di bawah 100 orang. Maka saya ambil semuanya secara keseluruhan. Ada data, jenis data dan sumber data itu data primer dan data sekunder. Lalu metode pengumpulan datanya, observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara terstruktur, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini mungkin lebih spesifik pada webinar nantinya. Lalu skala pengukurannya ada skala Likert. Instrumen penelitiannya itu
berupa angket dan kuesioner. Ini contoh pada skala Likert, di mana pernyataan yang saya berikan nanti akan ada penilaiannya. Untuk penilaian pernyataan yang sangat setuju itu dengan penilaian 5, setuju dengan penilaian 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Variabel penelitian di sini terdapat dua, yakni yang pertama variabel peran penyuluh dan yang kedua tahapan adopsi. Nah, pada tahap peran penyuluh dapat subvariabel. Ada 6 subvariabel. Yang pertama itu pembimbing, misi, fasilitator, inovator, motivator, dan konsultan. Di mana di sini saya mengambil subvariabel ini sebagai peran penyuluh sebagai pembimbing, teknisi, fasilitator, inovator, motivator, dan konsultan. Nah, seperti itu. Untuk tahapan adopsi sendiri, itu subvariabelnya terbagi pada menurut Rogers and Smoker itu, di mana sebuah tahapan adopsi itu terbagi menjadi 5, di mana ada sadar, minat, evaluasi, mencoba, serta mengadopsi. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana peran penyuluhnya pada daerah tersebut, pada peternakan tersebut, dan bagaimana tahapan adopsi mereka terhadap inovasi yang sudah diberikan oleh penyuluh nantinya. Entah di tahap sadarkah mereka, di tahap minatkah, atau di tahap evaluasi, tahap mencoba, atau mereka sudah di dalam tahap yang sudah mengadopsi inovasi tersebut. Nah, pada analisis data dapat dilihat di sini baru penggunaan analisis yang sederhana, mana yang membuat presentasi pencapaian skor maksimum dan skor tertinggi, lalu didapatkan hasilnya. Baru gambaran secara biasa atau secara sederhana. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.